Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya dari kelompok 7. Di sini kami dari kelompok 7 akan presentasikan mengenai cloud computing yang beranggotakan itu saya sendiri, Bima Marullah, Nila Sadaulia, dan juga Atika Fitriani. Yang pertama itu arsitektur cloud computing. Apa sih arsitektur cloud computing? Itu merupakan model komputasi berbasis internet yang menyediakan akses ke sumber daya teknologi informasi seperti server, penyimpanan, dan aplikasi secara on demand. Dan dibagi menjadi dua, itu front end berupa UI atau user interface, dan juga back end atau server, storage, database, dan juga kode. Lanjut. Dan di bagian deployment itu ada privat, publik, hybrid, dan community, di mana-mana masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangannya sendiri. Seperti Seperti privat itu layanan cloud khusus untuk satu organisasi dengan infrastruktur yang kelas internal. Untuk publik itu layanan cloud yang terbuka untuk umum. Hybrid itu antara privat dan publik, dan community itu biasanya digunakan oleh organisasi. Lanjut. Yang ketiga itu ada service model, dibagi menjadi tiga hal, yaitu infrastruktur infrastruktur as a service, platform as a service, dan software as a service, yang merupakan service model untuk menunjukkan bentuk pelayanan yang disediakan oleh penyedia cloud. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada infrastruktur as a service. Contoh lainnya itu ada AWS dan juga Google Compute Engine, yang dimana uh, kedua layanan ini menyediakan mesin virtual yang dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya itu ada Amazon Elastic Compute Cloud atau disingkat dengan AWS, yaitu merupakan layanan dari Amazon Web Service yang menyediakan server virtual atau yang bisa disebut dengan instance yang dijalankan di cloud. Yang selanjutnya ada Google Compute Engine atau GCE, yaitu merupakan layanan infrastruktur dari Google Cloud yang menyediakan mesin virtual atau VM untuk menjalankan aplikasi lingkungan cloud. Nah, layanan ini mungkin pengguna untuk membuat dan mengelola virtual machine secara mandiri. Selanjutnya ada kontrol atas infrastruktur, yaitu pengguna LAS memiliki kontrol penuh atas sistem operasi, aplikasi, dan juga data. Serta memiliki model pembayaran Pay as you go yang digunakan, usernya hanya membayar yang digunakan gitu, sumber daya yang digunakan, sehingga bisa lebih murah. Dan juga Selanjutnya, selanjutnya itu adalah platform. Oke, maaf. selanjut, selanjutnya itu adalah platform as a service, yaitu layanan cloud yang menyediakan platform lengkap untuk membangun dan menjalankan aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur server atau sistem operasi. Contohnya itu ada Heroku dan Microsoft Azure. Selanjutnya itu adalah aplikasi Heroku adalah platform cloud berbasis PaaS yang menggunakan developer untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengolah aplikasi tanpa perlu mengurus infrastruktur service. Selanjutnya itu Microsoft Azure, yaitu platform PaaS juga menyediakan seperti komputasi, penyimpanan jaringan, database, dan AI. Selanjutnya yaitu fokus pada pengembangan aplikasi. Dengan PaaS, developer dapat lebih fokus pada penulisan kode dan desain aplikasi, yaitu dukungan untuk deployment otomatis. PaaS mendukung proses deployment otomatis yang memudahkan developer untuk menguji, merilis, dan memperbarui aplikasi. Selanjutnya yaitu SaaS atau Software as a Service adalah model layanan cloud yang menyediakan perangkat lunak siap pakai yang dapat diakses langsung melalui internet. Contohnya yaitu Google Workspace seperti Gmail, Google Drive, dan sebagainya, yaitu Microsoft yaitu Word, Excel, PowerPoint, dan sebagainya. Selanjutnya, tidak perlu install dalam SaaS. Salah satu keunggulan utama, pengguna tidak perlu menginstal aplikasi. Yang kedua yaitu akses via internet dan update otomatis. SaaS dapat diakses dari mana saja selama terhubung dengan internet. Selanjutnya itu on-premise service. On-premise service adalah infrastruktur TI yang dijalankan dan dikelola secara langsung di dalam lingkungan fisik organisasi, seperti kontrol penuh oleh pengguna. Karena seluruh sistem berada di bawah kendali internal, organisasi memiliki kontrol penuh terhadap keamanan. Selanjutnya itu biaya awal tinggi. Untuk membangun dan mengelola server sendiri, organisasi perlu investasi besar di awal, termasuk biaya perangkat keras dan sebagainya. Yang kedua, yang ketiga yaitu cocok untuk data sensitif.
Model ini cocok bagi organisasi yang menangani data sangat sensitif atau memiliki regulasi ketat. Selanjutnya yaitu skalabilitas terbatas. Model ini cocok bagi organisasi yang menangani data sama sensitif atau memiliki regulasi ketat seperti lembaga keuangan atau pemerintahan. Kontainer selanjutnya akan dijelaskan oleh Atika. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya itu kontainer dikemas dalam satu unit yang tidak kontainer. Nah, teknologi Docker dan Kubernetes. Docker ini platform populer untuk membuat, menjalankan, dan mengurus kontainer, sedangkan Kubernetes mengelola banyak kontainer secara otomatis, termasuk penjadwalan, pengesalaan, dan distribusi beban. Ada VM atau virtual machine. Ini adalah mesin virtual yang menjadi komputer fisik, memungkinkan satu komputer fisik menjalankan beberapa sistem operasi terpisah secara bersamaan melalui software visualisasi seperti VMware, VirtualBox, atau Hyper-V. Perbandingannya seperti ini. Next, ada penjelasannya, yaitu kalau VM memiliki sistem operasi sendiri, sedangkan kontainer berbagai kernel sistem operasi host tidak memerlukan otoritas. Di VM lebih berat, sedangkan di kontainer lebih ringan dan cepat. Dan di VM startup lebih lambat dibanding kontainer, sedangkan kontainer sangat cepat dan ideal untuk deployment yang skalanya besar. Selanjutnya, manfaatnya yang pertama ada portabilitas, kontainer dapat dijalankan di berbagai sistem tanpa perubahan. Kemudian yang kedua efisiensi, lebih cepat dan hemat sumber daya daripada VM, dan skalabilitas, mudah menambah atau mengurangi jumlah kontainer sesuai kebutuhan. Cocok untuk microservice dan ORPG. Kontainer ini ideal untuk arsitektur microservice di mana aplikasi dibagi menjadi layanan kecil yang digampangkan dan dijalankan secara terpisah. Karena memudahkan testing otomatis, build, dan deployment aplikasi secara cepat dan konsisten. Ya. Sekian presentasi dari kelompok 7. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.